Hai guys, di video kali ini saya akan update soal on-chain analysis, apa yang sedang dilakukan oleh Whale dan Retail, dan update technical analysis untuk Bitcoin dan beberapa altcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Oke, seperti biasa kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana kemarin terjadi pump yang cukup lumayan dari 37.900-an sampai ke 39.500, dan sekarang dia tadi rejected di angka 39.600. Sekarang masih hijau sebenarnya, atau masih naik daripada close sebelumnya. Hanya saja tidak terlalu kuat, belum kelihatan kekuatannya untuk hari ini. RSI-nya masih di bawah, tetapi ada bullish divergence. Jadi ketika harga ini turun, RSI di sini itu naik sedikit kalau kita lihat, tapi ada kenaikan. Kemudian di MACD-nya ini kemungkinan akan cross sebentar lagi, dan ininya sudah, yang merah-merahnya ini sudah semakin mengecil, jadi akan beralih ke hijau. Ketika ini mulai hijau, maka dia akan semacam konfirmasi bahwa bull run itu akan terulang lagi. Dari market cipher ini hari ini, kalau misalnya bisa bertahan at least atau setidaknya seperti ini, itu bisa green dot, jadi merupakan hal yang bagus, dan ada bearish divergence juga. Jadi green dot ini dia itu lebih rendah dibandingkan dengan green dot yang ini, jadi maksudnya lebih tinggi, jadi membuat semacam bullish divergence. Jadi lebih menitik beratkan kepada bull sekarang, namun belum benar-benar bullish ya untuk Bitcoin. Oke, hari ini agak siang di uploadnya karena ada gangguan, ada pembangunan, dan internetnya sedang terganggu, jadi maaf teman-teman untuk hal ini. Kita lanjut untuk time frame 4 jam, kita akan lihat pola dump-nya itu seperti apa. Masih berada di pola broadening wedge di sini, di mana sudah berada di level support yang pertama, yaitu yang garis putus-putus warna merah ini. Jadi sudah berada di atas ini, bounce dari situ, dicoba beberapa kali, kemudian bounce dari situ, bisa saja mau retest ke daerah ini lagi. Itu mungkin saja di daerah 38.965. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya, setidaknya dia akan ke 38,2, di sini 38.900-an, juga di daerah garis support yang pertama ini. Dia harus balik ke daerah ini secepat mungkin, agar bisa benar-benar bullish kembali ya teman-teman, agar bisa naik ke atas. Oke, itu untuk time frame 4 jam. Di time frame 4 jam masih ada bullish divergence di sini. Jadi ketika harga ini turun, lebih turun daripada sebelumnya, dia RSI-nya itu meningkat di sini. Jadi ini merupakan hal yang bagus untuk Bitcoin kalau kita lihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Bitcoin dominance. Untuk mengetahui apakah altcoin atau Bitcoin yang sekarang sedang menguat, ternyata kalau dilihat dari time frame daily, Bitcoin dominance itu sekarang sedang menguat. Artinya Bitcoin lebih bagus performanya dibandingkan dengan rata-rata altcoin ya teman-teman. Di sini kenaikannya itu dia sudah 3 hari berada di atas 21 day EMA ini, jadi kemungkinan besar akan naik. RSI-nya juga sudah berada di atas 50. Itu pertanda yang bagus untuk Bitcoin, dan MACD-nya itu masih mengarah ke atas. Oke. Kalau kita lihat secara 4 jam, ada sideways channel di mana sudah terjadi breakout. Jadi kita lihat di sini sudah terjadi breakout dan close di atas, dan mungkin di 4 jam sampai jam 3 nanti ini harus close di atas agar semakin kuat untuk Bitcoin. Jadi saya bisa simpulkan dari sekarang, season itu mungkin tidak sudah berakhir ya teman-teman, dari daerah sini sampai ke daerah sini berakhirnya. Kemudian sekarang adalah penguatan Bitcoin terhadap altcoin. Jadi altcoin mungkin akan sideways atau melemah terhadap Bitcoin. Apakah ada bearish divergence? Ada sebenarnya bearish divergence di sini. Jadi di sini naik, harganya naik, tetapi dari RSI-nya itu melemah. Dari MACD-nya masih mengarah ke atas, jadi sebenarnya masih berpihak kepada bull untuk Bitcoin dominance. Update selanjutnya adalah update ETH, Ethereum. Kita akan lihat time frame daily-nya. Kita lihat yang ini, masih berada di pola ini, rising channel ini, atau
kemungkinan ini adalah bear flag. Kalau misalnya dia tembus daripada garis support ini, yang menyilang ini akan buruk atau bearish buat Ethereum. Tapi sekarang berhasil, kemarin-kemarin berhasil bounce dari situ, teman-teman. Ini sebentar saya coba perbaiki dulu. Oke, sudah diperbaiki dan ininya saya perbaiki dulu. Oke, nah begitu. Kalau RSI-nya dia tidak ada bullish divergence kalau saya lihat ya teman-teman. Biasa-biasa saja. Oke, untuk time frame 4 jam kita lihat ada volume yang cukup tinggi di daerah sini, tetapi ini exchange yang kurang besar volumenya, jadi bisa saja terjadi. Oke, ada semacam bullish divergence di sini untuk 4 jam, dan masih sideways saja untuk Ethereum USD ya. Dia masih mengikuti harga Bitcoin. Bagaimana performanya terhadap Bitcoin secara langsung? Dia sekarang berada di 78,6 kalau dari swing low ke swing high di sini. Jadi sedikit membaik untuk 4 jam ini, tetapi kondisi masih turun trennya. Belum tren menaik lagi untuk ETH terhadap BTC. Kita akan lihat indikator lainnya. RSI-nya itu masih ke bawah dan di bawah 50, jadi masih bearish untuk ETH BTC. Ini tidak bisa muncul karena ada gangguan internet. Oke, sudah muncul. MACD-nya itu dia cross ke bawah, jadi bearish. Kemudian ini ada market cipher. Dari market cipher-nya sendiri, harus menunggu mungkin 4 jam ke depan lagi atau 8 jam ke depan lagi, apakah bisa terjadi green dot atau tidak. Tapi masih lebih kuat untuk bear-nya daripada bull-nya untuk ETH BTC. Kalau kita lihat secara sekilas. Kalau kita lihat dari EMA ribbon-nya, dia sekarang berada di bawah, jadi ini bearish ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah coin Cardano. Kita lihat untuk time frame 1 jamnya. Sekarang berada di atas 88,6 Fibonacci-nya. Kemudian dari RSI-nya itu untuk time frame daily biasa-biasa saja, tidak ada bullish divergence. Kemudian kita lihat 4 jam. Di sini ada bullish divergence untuk time frame 4 jam. Rata-rata ada bullish divergence kalau saya perhatikan. Di Bitcoin ada, Ethereum ada, Cardano juga ada, koin-koin yang lain juga ada. Ya, untuk time frame 4 jam sih bagus ya untuk Cardano. Untuk kita coba weekly, dia sebenarnya masih berada di trend bearish untuk weekly ya teman-teman. Ini adalah logarithmic. Oke, masih bearish sebenarnya. Dia harus bisa close di atas, selalu close di atas daerah 0,78 dolar ini, agar bisa membentuk yang namanya higher low di sini, sehingga dari situ dia bisa ke atas. Ya, jadi mulai perlahan-lahan naik ke atas dengan garis support ini. Untuk time frame weekly-nya untuk jangka panjang. Dari RSI-nya tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Volumenya itu semakin mengecil ya ketika terjadi penurunan seperti ini. Oke. Itu untuk Cardano. Jadi tidak ada hal yang spesial. Kemungkinan kalau saya perhatikan dari kebiasaannya itu dia bisa sideways, berada di situ-situ saja dalam waktu yang cukup lama. Habis itu baru terjadi kenaikan secara tiba-tiba. Ya, itu biasa saya perhatikan Cardano itu seperti itu. Oke, itu tidak bisa muncul karena ada gangguan internet. Next adalah Dogecoin. Masih berada di seputar inverted head and shoulders ya, tetapi belum masih merupakan potensi, belum confirm inverted head and shoulder-nya karena dia harus break ke atas dulu di atas neckline ini. Dari sini tidak ada apa-apa. Kemudian kalau misalnya kita lihat time frame 4 jamnya, oke, tidak bisa. Kita akan ke poin selanjutnya, yaitu Smooth Love Potion, yaitu SLP, sesuai request dari teman-teman. Teman-teman bisa request koin lain yang mau di analisa. Kemungkinan ini adalah harmonic pattern, jadi
pola kupu-kupu seperti ini. Yang ini untuk dia secara kedepannya sih sebenarnya bullish, tapi dia akan harus turun dulu, kemungkinan ke daerah ini. Ya, tapi ini hanya kemungkinan saja. Kalau misalnya teman-teman yakin sudah pelajari fundamentalnya untuk SLP, ya teman-teman bisa DCA satu-satu, masuk bertahap. Ketika dia turun, masuk, dan jangan masuk sekaligus ya teman-teman. Oke, untuk koin SLP, setahu saya ini adalah bagian dari game Axie Infinity yang merupakan reward ketika kita bermain game gitu. Sehingga inflasi daripada SLP ini, inflasi supply-nya maksud saya, itu cukup tinggi menurut saya, sehingga bisa menjadi koin ini jadi tidak cocok untuk di hold jangka panjang karena akan cenderung untuk turun. Jadi kira-kira itu yang saya mau sampaikan ya. Karena dia bukan koin yang utamanya. Kalau koin utamanya itu cocok untuk jangka panjang, misalnya AXS-nya. Tapi tentu saja kita harus tahu kapan membelinya agar kita tidak floating loss ya. Dari sini sih sebenarnya masih downtrend untuk koin SLP, jadi belum kelihatan ada uptrend sama sekali. Jadi kira-kira itu untuk koin SLP. Ya, bentuknya itu kira-kira seperti ini untuk yang koin SLP. Nah, dan kita akan lihat on-chain analysis apakah whale itu menjual atau investor retail yang menjual. Kalau kita lihat dari CryptoQuant, dari orang yang membuatnya ini, membuat tentang analisa on-chain ini, bagaimana dengan retail investor? Retail investor itu yang memiliki BTC 0,01 sampai 10 Bitcoin. Mereka menjual sedikit, tapi mereka tidak melihat adanya kapitulasi atau menyerah. Menyerah ini maksudnya orang-orang itu ketika dia turun itu orang jual. Tidak seperti di tanggal 19 Mei 2021 di mana DAM itu terjadi di sini ya. Di sini kalau kita lihat, di sini Mei 19, tidak seperti ini. Tidak setinggi di sini. Jadi, itu tidak terlalu takut, tidak terlalu panik untuk investor retail. Bagaimana dengan pemain yang lebih besar dan whale yang memiliki 10 sampai 10.000 Bitcoin? Nah, mereka tidak ada tanda-tanda distribusi sebenarnya, jadi tidak usah panik. Ya, jadi ini merupakan hal yang baik buat Bitcoin karena secara jangka panjang ini bullish. Sekarang itu sebenarnya lagi masa akumulasi di mana institusi itu berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin Bitcoin dengan cara sideways seperti ini. Lagi bull, kemudian mereka jual, kemudian lagi bear di sini, lagi diturun, mereka beli lagi, kemudian ketika di atas mereka jual lagi, ke bawah mereka beli lagi, dan seterusnya sampai itu tidak bisa dilakukan, sampai mau tidak mau harus naik harga Bitcoin-nya karena mereka juga pegang barangnya dengan segala cara, dengan media atau di pump oleh whale, itu juga bisa dilakukan. Jadi secara jangka panjang menurut saya ini bullish untuk Bitcoin ya teman-teman. Dan kita lihat juga jumlah wallet address yang memiliki Bitcoin di atas 1000 Bitcoin itu meningkat secara drastis selama periode akumulasi ini terjadi. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengakumulasi Bitcoin secara jangka panjang teman-teman. Kalau misalnya untuk trade itu bisa dilakukan kapan saja. Dan teman-teman, analisanya itu beda lagi caranya. Tidak seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin Bitcoin merupakan the next goal, Internet of Value, benar-benar masa depan daripada kita, teman-teman bisa mencicil membeli Bitcoin. Nah, itu saja teman-teman untuk analisa pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.